halaman 25, baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Nomor 14, kaunuhu qadiran, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu kuasa. Kan sebelumnya Allah Ta'ala bersifat kudrat, ya Allah. Kudrat itu, sifat kudrat itu sifatun qaimatun bizatihi, sifat yang berdiri atau ada di zat Allah Ta'ala. Nah, lalu melahirkan kaunuhu qadiran, jadilah Allah Ta'ala itu kuasa. Karena dia punya sifat kudrat, lalu jadi yaitu maha kuasa. Nah, itulah. 15, kaunuhu muridan, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak atau menentukan. Kan ada sifat Allah Ta'ala yang iradat, ya Allah, iradat. Iradat itu sifatun qaimatun bizatihi ta'ala, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Artinya Tuhan itu mempunyai sifat iradat, lalu jadilah ia kaunuhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak atau menentukan. Kemudian ke-16, kaunuhu aliman, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui. Kan sebelumnya disebutkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ilmu, artinya mengetahui. Ilmu itu ialah sifatun qaimatun bizatihi ta'ala, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Lalu jadilah apa? Kaunuhu aliman, jadilah Allah Ta'ala itu maha tahu atau mengetahui. Iya. Kemudian kaunuhu hayyan, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu hidup. Kaunuhu sami'an, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Kaunuhu basiran, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu melihat. Kaunuhu mutakalliman, artinya hal keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi sampai 20 sifat. Sekalian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tersebut di atas terbahagi pulanglah menjadi 4 kelompok pulang yang 20 sifat teh. Lalu di kotak-kotak menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada ngarannya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, nafsiyah itu kan diambil dari kalimat nafsiyah itu kan diri, ya. Diri itu bahasa lainnya ya zat, zat itu ya diri. Nah, sifat nafsiyah maka yaitu sifat yang berhubung, arti sifat nafsiyah, maka yaitu sifat yang berhubung langsung dengan zat Allah Ta'ala. Yaitu satu sifat aja. Kenapa? Yaitu wujud. Wujud itu kan artinya ada. Ada zatnya maksudnya lah. Itu sifat nafsiyah ya. Sifat menunjukkan dirinya ada. Kemudian yang kedua ada ngarannya sifat salbiyah. Apa itu arti sifat salbiyah? Maka yaitu sifat yang menolak atau menafikan, atau bisa juga mencabut lah. Kalau salbun itu kan maknanya saya mencabut atau menolak, bisa juga, atau menafikan. Menafikan apa? Menafikan itu meniadakan lah. Meniadakan sekalian sifat yang tiada layak bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kan Allah Ta'ala maha sempurna Allah. Maka kadang menerima nang sifat nang kada layak dan tidak memiliki kekurangan. Allah Ta'ala maha sempurna. Maha sempurna tadi bang, tidak memiliki kekurangan. Nah,
Yang tergolong di dalam kelompok ini yaitu 5 sifat lah, 5 sifat. Yang pertama sifat kidam. Kan kidam itu artinya sedia kemarin. Artinya kada berpermulaan, tidak didahului oleh tiada, kidam. Maka yaitu menafikan itu artinya menolak. Ia sifat kidam akan adanya permulaan bagi Allah Ta'ala. Jadi misalnya nih, ada orang bepandir, Allah Ta'ala itu ya ada permulaannya ya. Artinya kan baru, misalnya ada orang nih, lalu dinafikan atau ditepis, ditolak pernyataan orang itu dengan sifat kidam ini. Allah Ta'ala itu hakikatnya qadim, kada berpermulaan. Itu nah. Jadi sifat kidam ini menolak pernyataan orang yang mengatakan Tuhan itu ada permulaannya. Nah, jadi makanya kan disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah ini menolak atau mencabut pernyataan orang yang mengatakan Tuhan itu ada permulaannya. Nah, gitu. Kemudian sifat salbiyah nomor 2, baqa artinya kekal, kada bahancuran, kada bahabisan. Maka yaitu menafikan atau menolak bisa juga ia sifat baqa akan adanya kesudahan bagi Allah Ta'ala. Jadi misalnya orang nih, pandir, orang sesat jangan pandir nih, Allah Ta'ala itu ada kesudahannya, artinya panjangan binasa aja. Maka tampillah sifat baqa ini menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu kekal, kada bahancuran, kada bahabisan. Nah itu menolak, tampilnya untuk menolak sangkaan-sangkaan atau tuduhan-tuduhan kepada Allah yang mengatakan Allah punya kesudahan. Kemudian yang ketiga sifat salbiyah fungsinya adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya kan kada sama Allah Ta'ala dengan segala yang baru atau makhluknya. Nah, apa fungsinya? Maka yaitu menafikan atau menolak ia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis nih, akan adanya banding bagi Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab itu banding itu al-mumatsalah ya, sesamaan. Misalnya ada orang yang menuduh Allah Ta'ala nih ada sesamaannya, ada bandingnya, maka tampillah mukhalafatu ta'alil hawadis ini menyatakan, menafikan bahwasanya Allah itu tidak ada bandingnya. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang keempat sifat salbiyah yaitu qiyamuhu bin nafsi, atau bisa juga bin nafsih, bisa juga. Kalau bin nafsih itu kada pakai alif lam. Ini bin nafsi. Maka yaitu fungsinya apa? Menafikan atau meniadakan atau menolak qiyamuhu bin nafsi, bahwa Allah Ta'ala berhajat kepada yang baru. Kan qiyamuhu bin nafsi itu artinya Tuhan ini kada berhajat kepada makhluk, berdiri dengan sendirinya, tentunya kada berhajat kepada makhluk. Nah itu apa? Menafikan tuduhan atau pernyataan orang yang mengatakan Tuhan itu berhajat kepada makhluknya. Nah tampillah qiyamuhu bin nafsi ini untuk menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu kada berhajat kepada makhluk, tapi makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 5 sifat salbiyah yang terakhir wahdaniyat ini as-Allah Ta'ala. Maka fungsinya nih wahdaniyat apa nih? Yaitu menafikan atau meniadakan, menolak akan Allah Ta'ala itu berbilang atau tiada esa. Misalnya ada orang mengatakan Tuhan itu 2 aja atau 3 aja. Nah tampillah wahdaniyah ini mengatakan Allah Ta'ala esa, ada berbilang. Nah kata. Kemudian ada ngarannya sifat ma'ani.
Sifat ma'ani maka yaitu sifat-sifat yang berdiri dalam kurung ada pada zat Allah Ta'ala. Makanya kan sifatun qaimatun bizatihi ta'ala, sifat yang ada berdiri pada zat Allah Ta'ala. Nah, dan tiada terpisah darinya. Jadi sifat ini kan tidak berpisah lawan zatnya lah. Sifat Allah Ta'ala nih. Nah, yang tergolong dalam kelompok ini yaitu 7 sifat. Yang pertama sifat kudrat, itu berada di zat Allah Ta'ala, iradat, ada juga ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah itu berdiri atau ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada ngarannya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah maka yaitu sifat-sifat yang berhubungan langsung dengan sifat ma'ani. Allah Ta'ala bersifat kudrat misalnya, sudah pasti keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, lalu melahirkannya karena ada sifat ma'ani ini pada zatnya, lalu melahirkan sifat ma'nawiyah. Allah Ta'ala bersifat kudrat, sudah pasti keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, maha kuasa ya Allah. Dan begitu seterusnya, misalnya Allah Ta'ala itu misalnya bersifat iradat, sudah pasti Allah Ta'ala tuh berkehendak ya Allah atau menentukan. Contohnya misalnya Allah Ta'ala bersifat ilmu misalnya, tentunya Allah Ta'ala tuh mengetahui. Nah kayak itu. Yang tergolong di dalam kelompok ini yaitu 7 sifat. Yang pertama ya tadi kita baca tadi, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Terus sifat ini judul yang ke-6 lah daripada bait syair nih. Sifat judulnya sifat yang jaiz, yang harus nih bagi Allah Ta'ala. Itu artinya satu ya lah, senang harus bagi Allah Ta'ala. Anu wajib 20 sifat, nang mustahil 20 sifat, nang harus 1. Nah, bunyi syairnya wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, apa jar terjemahnya jar? Dan harus bagi Allah Ta'ala itu meninggalkan sesuatu yang mungkin atau denganlah sesuatu yang mungkin dengan anugerahnya. Sebagaimana harus bagi Allah Ta'ala itu mengerja yang mungkin dengan keadilannya. Contohnya misalnya Tuhan Mola alam semesta. Contohnya Tuhan memberi kita rezeki. Tuhan memberi kita rezeki ini kan wajib. Tuhan beri kan? Itu dengan karunia-Nya. Tuhan kada beri itu dengan keadilannya. Tuhan kada zalim. Jadi terserah Tuhan. Kalau misalnya kita nih menyenyari kawan Tuhan, lawasnya Tuhan ya aku nih kada juga beri rezeki berduit ya. Menyenyari kawan Tuhan nih. Ya Tuhan aku beri duit nyawa kan wajib. Mau harus saja ndabari kah? Kada ndabari kah? Harus saja. Itu ndak. Jadi ini di antara hikmah kita belajar masalah ini supaya kita tuh ibaratnya jangan menyenyari kawan Tuhan. Tuhan misalnya menjadikan kita fakir, tak salah Tuhan Kalau misalnya menyenyari Tuhan jar, lawasnya ulun ini jar baca di Jawa kedua kiah dijual sugi-sugi jar. Ya Tuhan salandai, unda menyugihkan nyawa ada wajib juga. Memakirakan nyawa tersandai juga. Supaya kita mengerti tak. Mengurang kada mengerti tak di tauhid ya menyalahkan Tuhan terus mengeluh terus. Padahal Tuhan itu ada wajib. Saya kita tuh garing seumuran nih. Tuhan itu kan wajib menyihatakan kita, terserah Tuhan disihatakannya lah, sembuhkannya ada lah. Nah, Huraian ini syarahnya nih, penjelasannya nih. Dan di antara perkara yang wajib oleh setiap mukallaf, orang yang balik berakal nih, mengiktikadkannya, meyakinkannya di dalam hati bahwasanya harus bagi Allah Ta'ala. Harus itu kan artinya kada wajib, boleh terjadi, boleh kada.
harus bagi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu yang mungkin atau tidak memperbuatnya, terserah Tuhan itu nah dan setiap yang mungkin itu dapat wujud dan dapat tidak wujud. Dapat wujud itu dapat ada dan dapat tidak terjadi. Terjadi kah? Ada terjadi kah? Itu terserah Tuhan gitu Kiasakan aja lagi nang di alam semesta kita misalnya anggaplah misalnya muha sudah awak putih ya Allah sugih badatang ditolong terus. Aneh juga Tuhan kada wajib memberi kita jodoh atau ada wajib asal Tuhan hendak memberi menjodohkan kita ada lah. Jadi amun paham di situ kita tidak bakalan menyalahkan Tuhan, kada bakalan menyari-nyari lawan Tuhan. Misalnya berusaha, kawan berusaha juga, orang payu, seorang kada payu, pada sama aja, barangnya bagusnya menawarkan, seorang kada payu. Tuhan kada wajib memayuakan dagangan kita, harus saja hendak dipayuakan Tuhan kah ada kah? Mun paham di situ soalnya nyari, kada beri dengki lawan orang payu. Nah, karena tidak ada yang wajib bagi Allah Ta'ala di dalam hal yang mungkin terjadi, mungkin kada terjadi, maka harus bagi Allah memberi atau tidak memberi. Diberinya duit ke kita kada kah? Masalah Tuhan kada boleh kita menyari-nyari. Mun kita menyari kita nggak salah ngarannya, kita nang berdosa. Mengangkat derajat seseorang atau merendahkannya terserah Tuhan kada wajib. Bahkan menciptakan surga neraka itu kada wajib juga gitu Tuhan, terserah Tuhan sampai inilah memasukkan orang beriman ke dalam surga itu kada wajib bagi Tuhan. Seandainya nang orang beriman dimasukkan Tuhan ke neraka, Tuhan kan zalim itu kan ampunnya juga. Kita nang memprotes gawean Tuhan ini maka zalim. Arti zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, mengampuni dosa seseorang atau menyiksanya itu kan wajib bagi Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala memberi pahala, seandainya dan Tuhan memberi pahala kepada orang yang berbuat taat dan memasukkannya ke dalam surga, maka itu karena anugerah darinya aja semata-mata, bukan kewajibannya. Misalnya orang beriman dimasukkan ke surga itu karena keadilan, karena anugerahnya. Nah, dan jika Allah Ta'ala itu menyiksa orang yang durhaka dan memasukkannya ke dalam neraka, maka itu karena keadilannya, bukan kezalimannya. Itu karena keadilannya. Nah, kayak itu. Jadi Tuhan itu kan tidak kisah zalim itu tidak. Berkata Al-Imam Al-Laqani, di kampung kita Laqani guru sini Laqani orang ulama tauhid masih hidup presiden lagi. Ulakane bermula berkata Imam Al-Laqani di dalam kitab Jawharut Tauhid, wa in yusibna bimahdil fadli wa in yu'adzibna bimahdil adli, di syairlah. Artinya jika Allah memberi pahala kepada kita maka itu semata-mata karena anugerahnya, dan jika ia menyiksa maka itu semata-mata karena keadilannya. Tapi lah Allah Ta'ala tuh menurut Al-Quran tuh akan memasukkan ke surga apa orang beriman dan memasukkan ke neraka apa orang kafir kata paling dah. Tapi seandainya tak paling dah, Tuhan kan zalim. Soalnya Tuhan kan wajib memasukkan orang beriman tuh ke surga. Nah, harus saja gitu nah. Firman Allah Ta'ala, Rob, contohnya kayak ini aja lah. Kita telah bisi rumah kita mandang TV itu terserah kita lah. Hendak di dapur kah, hendak di ruang tamu kah, hendak di pelantara kah, siapa ada yang memprotes? Bila Anda memprotes, orang nang itu nang bersalah. Rumah kita, TV kita, terserah kita mandang. Bila orang memprotes, orang bersalah. Nah kayak itu tuh Allah Ta'ala. Neraka pun Allah Ta'ala, surga pun Allah Ta'ala, dunia semesta pun Allah Ta'ala, kita pun Allah Ta'ala, terserah Tuhan Nah kayak itu. Jadi kita nggak boleh memprotes semayat Rabbukum a'lamu bikum iyasya yarhamkum
au iyasha yu'adzibukum. Surah Al-Isra ayat 53. Artinya Tuhanmu lebih mengetahui dengan kamu, dan jika dia Tuhan menghendaki niscaya memberi rahmat kepadamu, dan jika dia Tuhan menghendaki niscaya menyiksa akan kamu. Tak salah Tuhan memberi rahmat, kamu menyiksa kata salah Tuhan. Cuma jangan jualah kayak itu. Kita ini tak salah Tuhan ya. Masuk neraka surga. Jadi sembahyang kadang-kadang salah juga gitu. Kita ini berusaha, ada syariat. Ya Allah, memohon juga kita kepada Allah supaya dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu nah. Allah Ta'ala tiada memperbuat sesuatu dengan sia-sia. Dan sekalian perbuatan Allah Ta'ala itu bagi kita pasti ada hikmah dan faidahnya. Contohnya tadi, kita lawas sudah misalnya hidup ini sengsara terus. Kan kita sudah belajar tadi. Tuhan misalnya kada wajib maulah kita senang hidup tuh sengsara atau terserah Tuhan lah. Cuman di balik itu pasti ada hikmahnya. Apakah hikmahnya? Apakah faedahnya? Derajat kita kan ditinggikan di sisi Allah kena di surga. Kan kita sih paling sugih kan kena di surga. Menderita terus di dunia nih. Di surga kena paling sugih, bisa juga hikmahnya itu. Pokoknya baik sangka aja Tuhan. Apa kan yang diberi Tuhan kepada kita nih? Nikmat kabalah, baik sangka terus. Karena gawean Tuhan tuh kada jangan tersalah. Nah, namun hikmah dan faidah itu ada yang diketahui manusia dan ada yang tidak diketahui oleh manusia. Mungkin kita tuh kada tahu, baik sangka aja kita, Tuhan. Insya Allah baik aja tak. Itu tak. Insya Allah Tuhan baik aja seorang gitu. Walaupun misalnya diberi bala ya Allah. Nah, seseorang manusia yang berakil itu bakal tidak akan melakukan sesuatu perbuatan sia-sia. Maka bagaimana dengan yang menciptakan manusia? Orang bakal itulah. Orang bakal tuh inya pasti tidak menyia-nyiakan waktu, pasti waktunya itu manfaat baginya. Apa kali Allah Ta'ala? Pasti memperbuat sesuatu itu kada sia-sia. Jadi seandainya yang terjadi kepada diri kita berupa yang kada nyaman hidup misalnya menimpa kita, itu kada sia-sia, ada aja hikmahnya, ada aja manfaatnya. Pokoknya kita baik sangka aja lawan Tuhan. Dan segianya bahwa manusia beriktimat itu berpegang teguh ke atas Allah Ta'ala, bisa juga bertawakal, menyerahkan segala urusan, berpegang ke atas Allah Ta'ala, tiada takut dan tiada mengharap melainkan kepada Allah Ta'ala jua. Karena harus bagi Allah Ta'ala itu menciptakan kebaikan dan kejahatan. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan seseorang itu Islam ataupun kafir. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Amun Islam berataan ya Allah, siapa masih neraka? Nah, maka barang siapa yang dikehendakinya kebahagiaan, maka Allah memberinya taufik bagi mengerjakan taat ibadah. Dan barang siapa yang dikehendakinya kecelaan, maka mencipta Allah Ta'ala baginya mengerjakan amal maksiat. Maka seluruh kebaikan dan kejahatan datangnya dari Allah. Tuhan keyakinan kita nih. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Termasuk tadi perbuatan baik atau perbuatan yang kada baik, itu dalam etikat kita itu memang Allah Ta'ala ya Allah hakikatnya memperbuat dah. Tersebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Artinya, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman dan kekuasaannya Allah Ta'ala, seseorang tidak masuk surga dengan sebab amalnya. Maksudnya semata-mata karena pahala amalnya ada, tapi masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Kita nih seandainya dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Soalnya amal kita ini kada memadai, kada mencukupi karena terlalu mahal surga itu. Seandainya mata kita ini nikmat matanya
ditimbang dengan ibadah kita, misalnya anggaplah ibadah kita mulai balik nih sampai mati, kan pernah maksiat ibadah terus, lalu ditimbang misalnya nikmat sebuting mata kita nih, ada 2 belahnya sebuting, ditimbang soalnya berat mata, berat nikmat Tuhan berupa mata nih, berarti amal kita nih kada apa-apanya, kada cukup tiket dah kesan masuk surga, terlalu mahal surga itu. Ya seandainya kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan rahmat, tapi tetap aja kita beramal, karena dengan beramal itulah mengundang rahmat Allah. Dengan kita beramal ibadah, mengamalkan kewajiban, dengan sebab itulah nanti mengundang rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah Ta'ala itu kita masuk surga. Makanya kan birahmatika ya arhamar rahimin ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ada sebagian orang mentafsirkan rahmat Allah Ta'ala ya Rasulullah. Dengan berkat Rasulullah kita masuk surga. Mun kita ini kan ada apa-apanya, dengan berkat syafaat Rasulullah kita masuk birahmatika, namanya bi barakati sayyidina Muhammadin ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di akhirat kita ibaratnya itu tidak ada lain kecuali Rasulullah yang kita harapkan syafaat sidin untuk supaya kita masuk surga. Nah, ingat sedikitlah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu